Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hal ini adalah materi-materi yang disampaikan. Materinya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Materi ini adalah untuk kelas 10 mata pelajaran sejarah Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia berdasarkan teori Gujarat, bahwasannya agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Buktinya adanya batu nisan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai. Nah, sedangkan menurut teori Mekah, bahwa masuknya Islam adalah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Ya, adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, ya, pantai sebelah barat Sumatera. Sedangkan kalau menurut teori Persia, bahwasanya proses masuknya Islam, yaitu agama Islam dibawa oleh orang-orang Persia di sekitar abad ke-12. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat, ya, yang disebut juga dengan tabui. Nah, berikutnya adalah jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Bisa melalui jalur perdagangan, mana para pedagang yang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran di pusat-pusat tanah. Kemudian juga melalui perkawinan, ya, di mana para pedagang menikah dengan perempuan-perempuan pribumi atau putra-putri para bangsawan, atau bahkan juga dengan anggota keluarga kerajaan. Kemudian jalur penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan. Nah, para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Selanjutnya adalah tasawuf. Nah, seperti kita ketahui, tasawuf merupakan ajaran yang mudah berkembang, terutama di Kepulauan Jawa. Karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi kepada agama Hindu pada kala itu. Nah, kemudian penyebaran Islam juga dilakukan melalui dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga Wali Songo atau 9 wali. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Kemudian Sunan yang kedua adalah Sunan Gunung Jati, atau dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Paletehan. Beliau berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia kemudian menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Selanjutnya yang ketiga adalah Sunan Ampel. Sunan yang lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat merupakan pendiri pesantren Ampel Denta, Surabaya, dan juga salah seorang pemrakasa pembangunan Masjid Demak. Keempat, Sunan Giri. Sunan bernama asli Raden Paku adalah salah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmarandana, dan Pucung. Kemudian yang kelima, Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Kemudian Sunan yang keenam adalah Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Raden Ja'far As-Shodiq. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia toleran terhadap budaya setempat, terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Ketujuh, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Said. Dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa pra-aksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Kemudian wali yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Salah satu hasil dakwahnya adalah melalui seni yang disebut dengan tembang sinom dan kinanti.
Kemudian wali yang terakhir adalah Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunat Sarifuddin menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa, Pungkur. Kemudian penyebaran Islam juga bisa melalui jalur kesenian. Agama Islam disebarkan melalui kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak hilang tetapi berakulturasi. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai Sumatera Utara, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silo yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Al-Jahir memerintah pada 1326 sampai 1345. Aktivitas perdagangan di Pasai berkembang dengan pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan ini runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis pada tahun 1521 dan pada tahun 1524 wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Berikutnya adalah Kesultanan Aceh 1507 sampai dengan 1903. Kesultanan Aceh letaknya di Aceh Rayet, sekarang Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Mugayat Shah tahun 1456 di atas bekas wilayah Kesultanan Namuri yang ditaklukkan Mugayat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang bertahta pada tahun 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka dengan ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Delhi, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Berikutnya adalah Kesultanan Demak 1500 sampai dengan 1568. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Beberapa raja Demak diantaranya adalah Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kemudian pada masa Sultan Trenggana yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546, Demak berkembang dengan pesat. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Jaka Tingkir atau Hadiwijaya menjadi Sultan Demak pada tahun 1568, memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Jaka Tingkir terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran-ajaran agama Islam. Kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat dan sebagai penasehat raja. Kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. Berikutnya adalah Kesultanan Mataram, berdiri pada tahun 1586 sampai tahun 1755. Kesultanan Mataram terletak di Kota Gede, sebelah timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan. Di bawah pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613, Mataram mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya. Penaklukan baru berakhir pada
Tahun 1625, setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Kesultanan Mataram tahun 1586 sampai tahun 1755. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 13 Februari 1755. Beberapa rajanya adalah Ki Ageng Pemanahan, Raden Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Kemudian Sultan Agung Hanyo Prokokusumo, kemudian Sultan Amangkurat I yang memerintah pada tahun 1645 sampai 1677. Struktur masyarakatnya terdiri atas kelompok keluarga raja atau kaum bangsawan, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan hamba sahaya. Sedangkan struktur wilayah Kerajaan Mataram terdiri dari Nagari Ngayogyakarta, Negara Agung, dan mancanegara. Komoditas perdagangan utama Kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Pada 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Pada 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Berikutnya adalah Kesultanan Banten 1526 sampai tahun 1813. Terletak di Banten Girang, sebelah barat kota Serang, Banten. Beberapa rajanya adalah Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Agung Tirtayasa, dan Sultan Haji. Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1651 sampai tahun 1692, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai Kesultanan Maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Kesultanan Banten resmi dihapuskan 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Thomas Remport Raffles. Banten sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai oleh Portugis. Banten terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Komoditas ekspor utama Banten adalah lada dan beras. Kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Saat itu terjadi konflik internal antara Sultan Agung Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Konflik tersebut terjadi karena intervensi VOC. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC, membuat Sultan Agung kecewa. Pada 14 Maret 1683, Sultan Agung tertangkap lalu ditahan di Batavia. Berikutnya adalah Kesultanan Goa atau Talo. Pemerintahan kerajaan berada di Makassar. Beberapa rajanya adalah Mafarisi Kalona menjadi raja pertama kerajaan Goa Talo. Raja Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah Mangarangi Daeng Manrabia tahun 1593 sampai 1639 Masehi yang bergelar Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Talo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin
yang memerintah pada tahun 1653 sampai tahun 1669. Perang Makassar yang terjadi 1666 sampai 1669 membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bunggaya pada tanggal 18 November 1667. VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba. Kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat. Masyarakat Gua Talo mengenal pelapisan sosial yakni Anakarung atau Karaeng, Tumaradeka, dan Ata. Dalam mengatur perdagangan, kerajaan Gua Talo mempunyai hukum niaga yaitu Ade Aloping, Loping Bicarana Pabahi. Barang dagang utama kerajaan Gua Talo adalah rempah-rempah, cendana, cangkang, penyu, dan beras. Kesultanan Ternate dan Tidore. Ternate terletak di Pulau Gapi, Kepulauan Maluku. Beberapa rajanya adalah Baab Masur Malamo, Sultan Zainal Abidin, Sultan Babula. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima atau Persekutuan Lima Saudara, terdiri atas Pacang, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada 1603, Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ternate meminta bantuan VOC. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku Utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Di ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum, Tidore Barat, Tidore Utara yang diapit Tanjung, Mopugogo, dan Pulau Maitara. Beberapa rajanya adalah Ciri Layati atau Sultan Jamaluddin, Sultan Mansur, dan Sultan Nuku yang memerintah pada tahun 1738 sampai 1805. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar Pola Raha. Penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Kerajaan Tidore menjalin persekutuan Ulisiwa yang terdiri dari Makyan, Jailolo, Halmahera, Pulau Raja Ampai, dan Papua dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut dengan bahasa Tidore.